kamu selingkuh lagi. Untuk mengisi hatiku, rasa sayang. Tapi bohong. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Bandung dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu hutan, perkebunan, tanaman pertanian lahan kering, tanaman pertanian lahan basah, lahan terbangun, badan air. Yang pertama, hutan adalah area yang didominasi oleh vegetasi alami atau yang ditanam untuk menjaga keseimbangan ekosistem, pencegah erosi, dan mendukung keanekaragaman hayati. Yang kedua, perkebunan adalah lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman komersial seperti teh, kopi, karet, atau kelapa sawit. Yang ketiga, tanaman pertanian lahan kering adalah area yang digunakan untuk menanam tanaman yang tidak memerlukan irigasi permanen seperti jagung, kacang-kacangan, atau sayur-sayuran. Yang keempat, tanaman pertanian lahan basah adalah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman dengan kebutuhan air tinggi seperti padi sawah, di mana sistem irigasi berperan penting. Yang kelima, lahan terbangun meliputi area yang sudah dibangun untuk pemukiman, industri, fasilitas umum, serta infrastruktur lainnya. Yang keenam, yaitu ada badan air adalah termasuk danau, sungai, waduk, atau situ yang ada di wilayah tersebut dan memiliki fungsi penting dalam pengelolaan air seperti sebagai sumber daya alam dan lain-lain. Bentang alam yang ada di Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa khas bentang alam yang ada di Bandung. Yang pertama, pegunungan, kedua, dataran tinggi, ketiga, lembah dan sungai, keempat, perkebunan dan sawah, dan yang terakhir, kawah vulkanik. Yang pertama ada pegunungan. Bandung dikelilingi oleh pegunungan, termasuk Gunung Tangkuban Perahu di utara, Gunung Burangrang di barat laut, dan Gunung Malabar di selatan. Kota ini terletak di dalam cekungan atau basin yang memberikan suasana sejuk dan pemandangan alam yang indah. Yang kedua, ada dataran tinggi. Kota Bandung sendiri berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya sejuk dan segar. Kawasan seperti Lembang di utara dikenal sebagai destinasi wisata dengan pemandangan yang indah. Yang ketiga, ada lembah dan sungai. Sungai Citarum yang mengalir di sekitar Bandung, mengalir melalui lembah-lembah yang subur. Ini menciptakan kondisi yang ideal untuk pertanian di beberapa area. Yang keempat, ada perkebunan dan sawah. Daerah di sekitar Bandung banyak yang digunakan untuk perkebunan teh, terutama di wilayah Pangalengan dan Ciwidey. Sawah-sawah terasering juga terlihat di beberapa area yang lebih rendah. Yang terakhir, ada kawah vulkanik. Kawah Ratu di Gunung Tangkuban Perahu, serta Kawah Putih di daerah Ciwidey yang menjadi daya tarik alam vulkanik yang menonjol. Kedua kawah ini merupakan bekas letusan gunung berapi yang membentuk danau-danau berwarna indah. Jadi, secara keseluruhan, bentang alam Bandung menawarkan kombinasi pegunungan yang asri, dataran tinggi, lembah, serta aktivitas vulkanik yang menghasilkan lanskap yang memukau. Kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sektor unggulan yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan administrasi pemerintah. Sektor jasa yang menyumbang 55,61% dari total pekerja di Kabupaten Bandung. Sektor manufaktur yang menyumbang 37,59% dari total pekerja di Kabupaten Bandung. Sektor pertanian yang menyumbang 6,8% dari total pekerja di Kabupaten Bandung. Investasi yang mencapai 20,2 triliun sampai Agustus 2023. Kegiatan sosial yang dilakukan di Kabupaten Bandung. Penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi di 4 kecamatan, yaitu Soreang, Margasih, Majalaya, dan Ibun. Bantuan ini diberikan kepada lansia disabilitas dan anak.
Rich King kepada Karang Taruna berpartisipasi yang masuk 10 besar tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi. Pemasangan kaki palsu untuk anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ini dilakukan oleh APDL, Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia, dan BWA, Breeders Women Association, Jakarta yang didukung Basnas Kabupaten Bandung. Beberapa kegiatan budaya di Kabupaten Bandung. Hajat Lemah Cai, acara tahunan di Desa Cisondari yang menampilkan kesenian tradisional Sunda seperti tarian sisingaan dan tarawangsa. Acara ini juga diiringi kirab budaya untuk mengenang jasa para leluhur pendiri desa. Festival Benjang, festival yang diselenggarakan di Ciporeat, Kabupaten Bandung. Reak Dogdog, kesenian yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional pada tahun 2018. Carita Pantun Nyai Sumur Bandung, WBTB, dengan domain tradisi dan ekspresi lisan. Ritual Hajat Ciraten, WBTB, dengan domain adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan. Nah, di sini juga ada beberapa pemanfaatan lahan di Kecamatan Luragung. Di antaranya adalah satu, ada embung di Dusun Manis. Embung ini dibangun untuk menopang sektor pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan. Yang kedua, ada pembangunan tembok penahan tebing. Tembok penahan tebing dibangun di Dusun Puhun, Dusun Pahing, dan Bantar Awi Dusun Pahing untuk meningkatkan infrastruktur dan keselamatan. Yang ketiga, ada pembangunan jalan lanjutan JUT. Pembangunan jalan lanjutan ini dilakukan untuk meningkatkan pertanian desa. Jalan ini dibangun karena petani mengeluh dengan biaya angkut hasil panen yang tinggi. Yang terakhir, ada perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan tanah pekarangan. Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan tanah pekarangan ini ditandatangani antara perhutani dan pemerintah desa. Nah, selanjutnya di Kecamatan Luragung juga banyak bentang alam yang didominasi oleh perbukitan, persawahan, dan hutan yang masih asri. Daerah ini berada di kaki Gunung Ciremai sehingga memiliki pemandangan alam yang menakjubkan dengan udara yang sejuk. Nah, ada beberapa ciri khas bentang alam di Luragung, meliputi 1. Perbukitan. Nah, daerah ini memiliki sejumlah bukit yang hijau dan menjadi bagian dari dataran tinggi di sekitar Gunung Ciremai. Dan yang kedua ada persawahan terasering. Luragung dikenal dengan persawahan terasering yang indah, yang seringkali menjadi objek fotografi karena bentuknya yang unik dan hijaunya yang memanjakan mata kita. Dan yang ketiga ada aliran sungai. Beberapa aliran sungai kecil melewati wilayah ini yang mengairi sawah dan ladang penduduk setempat. Dan yang terakhir ada kebun dan hutan. Selain sawah, terdapat banyak kebun dengan tanaman seperti kopi, teh, dan sayur-sayuran. Hutan di sekitar juga masih cukup terjaga, memberi suasana alami yang khas. Nah, keindahan alam Luragung ini seringkali menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal nih, yang ingin menikmati suasana pedesaan yang tenang dan segar. Kegiatan ekonomi di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yang pertama ada pertanian padi dan palawija, yang kedua perkebunan, ketiga industri, keempat tape ketan, kelima goreng dage kering, keenam budidaya jamur, ketujuh toko sembako, dan yang kedelapan itu yang terakhir produk olahan makanan seperti snack, kue, dan bumbu. Nah, di Kecamatan Luragung juga memiliki visi dan misi untuk meningkatkan keanekaragaman komoditas, unggulan, dan pemberdayaan kerakyatan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi kreatif, kemitraan, dan kooperasi. Nah, selain itu juga, KUA Kecamatan Luragung juga memiliki program untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat Kecamatan Luragung. Program ini bekerja sama dengan Bajenas Kabupaten Kuningan.
Beberapa kegiatan sosial yang pernah dilakukan di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Yang pertama ada Trail Adventure yang diadakan oleh Ubar Baksos dan dilepas oleh Bupati Kuningan, yaitu Bapak Haji Aceh Purnama, SHMH. Pada 29 Mei 2022 di Pondok Pesantren Manhajus Salamah, Dusun 4, Desa Cikaduetan. Yang kedua itu ada Bakti Religi yang digelar oleh Polsek Luragung dan Pemerintahan Desa Cikandang. Beberapa kegiatan budaya di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diantaranya. Pertama, hajat bumi, tradisi yang dilakukan di Desa Duku Manja sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Yang kedua, Cincowong, upacara ritual meminta hujan yang dilakukan di Desa Luragung, Lendengung. Cincowong merupakan boneka sawah yang menyerupai orang-orangan perempuan cantik. Upacara ini dilakukan dengan memanggil roh-roh gaib menggunakan alat pengirim bunyi dan cenang. Cincowong dilakukan karena masyarakat percaya bahwa upacara dapat menyuburkan tanah petani. 3. Pancak-silat Pangliput, kesenian tradisional lokal yang dilakukan di Desa Luragung, Lendeung. Yang keempat, Rudat, kesenian tradisional lokal yang dilakukan di Desa Dukuh Picung. Yang terakhir, upacara adat Nyuguh, upacara adat yang dilakukan di Desa Luragung, Lendeung.